Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelumnya belum ucapkan selamat, kalian sekarang sudah menjadi kelas 8. Karena kalian sudah melewati proses yang panjang di kelas 7 hingga akhirnya memenuhi syarat untuk naik ke kelas 8. Pada pertemuan kali ini adalah kali pertama kita belajar PPKN di kelas 8. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Pasti di antara kalian atau hampir dari kalian semua tidak asing lagi dengan istilah Pancasila. Karena Pancasila itu sudah kita kenal dari kita masih duduk di bangku kelas sekolah dasar. Pancasila ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, Pancasila merupakan dasar negara kita. Untuk lebih jelasnya, nanti akan boleh jelaskan apa saja sih kedudukan dan fungsi Pancasila agar kita semua lebih dekat dengan Pancasila, lebih mengenal secara detail Pancasila. Tidak hanya melihat lambangnya saja, tidak hanya membaca ataupun mendengar istilahnya saja, tetapi kita bisa mengetahui atau mengenal Pancasila secara lebih dalam. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, Bulip akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Pada materi ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian Pancasila. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi Pancasila. Yang ketiga, mampu menganalisis kedudukan Pancasila. Ini tujuan yang perlu kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Jika kalian nanti paham 3 hal ini, itu tandanya berarti kalian sudah menguasai materi. Tetapi jika ada yang belum paham, berarti kalian perlu untuk membaca dan mencari informasi yang lebih lagi terkait dengan materi ini. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pada materi kita yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Anak-anak, istilah Pancasila itu sebetulnya sudah ada dari sejak dahulu kala, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, yang terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Di dalam kedua buku ini ditemukan istilah Pancasila. Kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, sila berarti sendi, alas, prinsip, ataupun dasar. Pada umumnya, Pancasila itu merupakan dasar falsafah
kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi apapun yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terkait dengan kehidupan bernegara itu semua berlandaskan pada Pancasila. Kita lanjut ke materi yang kedua. Di sini ada fungsi Pancasila. Silahkan kalian perhatikan, di situ boleh tuliskan ada 2 fungsi Pancasila. Ini adalah fungsi pokoknya ya. Untuk yang pertama, Pancasila sebagai ideologi nasional. Apa maksudnya? Pancasila sebagai ideologi nasional itu fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional meliputi Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai ideologi negara, dan ideologi Pancasila sebagai ideologi terbaik. Ini bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita, rakyat Indonesia, harus mendukung sepenuhnya dengan ideologi nasional kita. Jangan sampai kita terjerumus dengan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kemudian fungsi Pancasila yang kedua, itu ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maksudnya apa? Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Jadi anak-anak, semua kehidupan bernegara di Indonesia itu seluruhnya harus berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada yang menyimpang dari Pancasila. Itu untuk fungsi Pancasila. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada kedudukan Pancasila. Di sini ada 6 poin mengenai kedudukan Pancasila. Boleh akan jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maksudnya anak-anak, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sesuai yang tersurat, berarti itu tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4. Di situ dijelaskan jelas sekali bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Untuk kedudukan Pancasila yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pada hakikatnya anak-anak, Pancasila ini bukan hanya merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau pemikiran sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain yang ada di dunia. Tetapi Pancasila ini diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta religius yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Itu sebagai ideologi bangsa. Kemudian yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, anak-anak,
Dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, manusia senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan hidup. Nah, inilah Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tuh. Kemudian kedudukan Pancasila yang keempat. Ada Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Anak-anak, kita ketahui Pancasila ini disepakati oleh PPKI sebagai dasar negara. Keputusan PPKI untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara pada dasarnya adalah keputusan rakyat Indonesia. Karena apa? Karena PPKI adalah penjelmaan atau wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia pada masa itu. Nah, itulah sebabnya Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Kemudian kedudukan Pancasila yang kelima, itu Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Maksudnya apa, anak-anak? Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana, baik, dan tepat bagi bangsa Indonesia sehingga dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Kemudian kedudukan yang terakhir atau yang keenam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Di sini jelas sekali anak-anak bahwa Pancasila itu merupakan penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang merupakan di dalamnya terdapat cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu untuk kedudukan Pancasila. Baik, ini materi kita kali ini di pertemuan pertama kali kita belajar PPKN di kelas 8. Saya harap kalian dapat memahami materi-materi yang kita bahas kali ini. Jika kalian nanti ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Cukup sekian, boleh akhiri. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Meskipun belajar dari rumah, tidak boleh lemah. Boleh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.